Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, kalian minggu yang lalu sudah mengerjakan soal tentang iman kepada qada dan qadar Allah. Silakan sekarang buka kembali halaman 27. Kita bahas bersama-sama. Tolong yang belum benar pekerjaan kalian diperbaiki ya. Nomor 1, qada dan qada secara bahasa artinya ketetapan. Qadar disebut juga peraturan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Nomor 4, ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia disebut takdir mubrom. Jadi takdir ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir muallak. Ya, takdir mubrom, takdir yang tidak dapat dirubah. Takdir muallak, takdir yang dapat dirubah sesuai dengan usaha manusia. Akan tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak bisa dirubah. Bagi Allah tidak ada takdir mubrom, tidak ada takdir muallak. Kalau Allah berkehendak, itu pasti akan terjadi. Nomor 5, dua hal yang menjadi pedoman hidup umat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Nomor 6, bagaimana beriman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang keenam, yaitu rukun iman yang terakhir. Nomor 7, sebagai orang yang beriman kita tidak boleh putus asa. Ketentuan Allah sejak zaman azali yang belum diketahui makhluknya dan belum terjadi disebut qada. Waktu tibanya hari kiamat merupakan ketentuan Allah, yaitu qadar. Ya. Kalau sudah terjadi namanya qadar. Tidak ada di sini. Nomor 10, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ayat di atas menjelaskan salah satu ketentuan Allah, yaitu tentang qadar. Berikut ini yang bukan merupakan contoh takdir muallak, yang bukan. Ibu Aminah melahirkan bayi perempuan. Jadi kalau melahirkan bayi perempuan atau laki-laki itu namanya takdir mubrom ya. Yang di sini yang tidak, yang bukan takdir muallak. Berarti takdir mubrom apa itu? Yang C. Ibu Aminah melahirkan bayi perempuan. Nomor 12, berikut ini yang merupakan contoh takdir mubrom adalah Ahmad terlahir dengan warna kulit putih bersih. Nah, ini takdir mubrom, itu sudah ketentuan Allah. Hukum beriman kepada takdir Allah bagi seorang muslim adalah wajib. Surat Ar-Ra'd ayat 11 menjelaskan tentang ketentuan Allah, yaitu takdir muallak. Jadi la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu jadi kita masih diberikan kebebasan oleh Allah memilih yang terbaik ya. Allah juga tergantung kita. Kalau kita mau kenyang maka makan ya. Kalau kita mau hilang ngantuk maka ya tidur. Kalau kita ingin cerdas ya belajar. Kalau ingin sembuh ya kita harus berobat dan lain sebagainya. Jadi manusia diberikan kesempatan untuk berikhtiar, berusaha dan berdoa. Nomor 15, orang yang beriman kepada qada dan qadar jika ditimpa musibah dia akan sabar. Nomor 16, ketetapan Allah yang tergantung pada usaha manusia disebut takdir muallak. 17, beriman kepada qada dan qadar Allah akan menumbuhkan sikap tawakal. 18, ketentuan Allah yang terjadi dalam kehidupan disebut qadar. Artinya sudah ada campur tangan manusia. Nomor 19, meyakini bahwa setiap peristiwa yang terjadi merupakan ketetapan Allah, merupakan bentuk iman kepada qada dan qadar. Nomor 20, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri sendiri. Coba sekarang halaman 29 soal uraian. Nomor 1, bagaimana cara mengubah takdir yang berkaitan dengan kebodohan? Ini termasuk takdir muallak. Bagaimana merubah? Yaitu dengan belajar yang rajin. Dengan kita belajar yang rajin, maka kita akan mendapatkan kecerdasan, kepandaian.
memahami sebuah ilmu, memiliki keahlian. Karena belajar di sini ya, kebodohan ini bisa hilang setelah kita berusaha, yaitu belajar. Karena ini termasuk takdir mu'allak, takdir yang bisa diusahakan, bisa dirubah sesuai dengan apa yang diperbuat, apa yang dilakukan. Nomor 2, apakah seorang yang lahir dari keluarga miskin dapat berubah menjadi kaya? Bisa hal itu terjadi, karena bagi kita tidak ada yang tahu apa takdir yang terjadi kepada kita. Qadar yang terjadi kepada kita semuanya tidak ada yang tahu. Apakah kita memiliki qadar kaya atau miskin? Yang penting kita yaitu berusaha, yaitu bekerja dan berdoa. Urusan Allah memberikan kaya dan miskin itu menjadi hak prerogatif Allah, ya, menjadi haknya Allah. Yang penting ranah kita sebagai makhluk yaitu berdoa dan berusaha, bekerja dengan rajin, dengan semangat. Urusan mau kaya mau miskin itu urusan Allah. Nomor 3, apa manfaat beriman kepada qada dan qadar? Jadi orang yang beriman qada dan qadar maka dia akan selalu berikhtiar. Dia akan selalu berusaha yang melakukan yang terbaik. Dia selalu berusaha untuk mencapai keinginannya. Usahanya itu pun dilalui dengan berdoa. Itu orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kemudian orang yang beriman kepada qada dan qadar juga memiliki sikap tawakal. Setelah berdoa, berusaha, berikhtiar, maka semuanya itu dipasrahkan kepada Allah, diserahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Urusan apakah Allah mengabulkan doanya, apakah menyelesaikan apa yang menjadi usahanya, memberhasilkan usahanya, itu urusan Allah. Sehingga kita sebagai makhluk punya kewajiban yaitu untuk bersikap berqanaah. Apa yang menjadi keputusan Allah kita terima dengan lapang dada. Karena keinginan kita hanya sekedar berkeinginan, hanya kita sekedar berdoa, berharap. Karena yang menentukan adalah Allah. Al-insanu bitabdir. Jadi al-insanu bitafkir. Jadi manusia itu hanya bisa berpikir, berkeinginan, berkehendak, ya, punya rencana. Wallahu bitakdir, Allah yang menentukan semuanya. Jadi manusia hanya bisa berkehendak, berkeinginan, berharap. Al-insanu bitafkir. Jadi manusia itu hanya bisa berkeinginan, hanya bisa berencana. Allah yang menentukannya. Itulah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Dia akan memiliki ketenangan hidup. Karena manusia hanya pada ranah berusaha, berdoa, bertawakal, dan bersikap qanaah. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Sunnatullah itu sesuatu kejadian yang pasti terjadi. Contoh misalnya kalau nggak makan, lapar. Kalau terjatuh loncat dari atas pasti jatuh ke bawah. Ya, kalau tidak tidur, ya ngantuk. Kalau tidak berobat, ya sakitnya nggak sembuh. Ya itu termasuk sunnatullah. Nomor 5, apakah seorang yang beriman kepada qada dan qadar akan bersikap putus asa? Tidak. Ya. Jadi orang yang beriman kepada qada dan qadar ketika keinginannya tidak tercapai maka dia akan sabar. Ya. Dia tidak akan pernah putus asa. Karena kegagalan bagi orang yang beriman kepada qada dan qadar, kegagalan merupakan guru yang utama. Kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Sehingga dia akan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya. Itulah sikap orang yang beriman kepada qada dan qadar. Nomor 6, apa ini maksud dengan qada? Qada adalah ketentuan Allah yang ditulis sejak zaman azali. Sebelum kita dilahirkan, sebelum kita diciptakan oleh Allah, Allah sudah menentukan qada kita. Apa perbedaan antara qada dan qadar? Qada adalah ketentuan yang ditulis sejak zaman azali sebelum kita dilahirkan. Sedangkan qadar adalah ketetapan yang terjadi setelah ada usaha manusia. Setelah manusia dilahirkan. Setelah terjadi kepada kita itu namanya qadar. Setelah ada campur tangan manusia itu namanya qadar. Nomor 8, bagaimana keadaan kehidupan jika tidak ada qada dan qadar? Kalau sudah tidak ada qada dan qadar, kehidupan di dunia ini akan semberaut. Semuanya hidup sesuai dengan keinginannya saja. Kemudian nomor 9, tuliskan dalil perintah untuk berusaha dan mewujudkan harapan.
Ya, seperti di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi manusia itu diwajibkan untuk berikhtiar, manusia diwajibkan untuk berusaha untuk mencapai harapannya. Jadi Allah itu juga memasrahkan kepada kita, kalau kamu ingin baik maka berbuat baik. Seperti itu. Nomor 10, adakah takdir yang dapat diubah? Yaitu disebut dengan takdir mubram. Dan bagi Allah itu takdir yang dapat diubah adalah takdir mu'allak, ya, takdir mu'allak, bukan takdir mubram, takdir mu'allak. Dan tidak ada takdir yang tidak bisa dirubah bagi Allah. Semua takdir itu yang menentukan Allah. Cuman ada takdir yang dapat diubah, seperti takdir mu'allak itu seperti kecerdasan, ya. Sakit menjadi sembuh, itu takdir mu'allak sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kemudian ada takdir mubram, yaitu takdir yang tidak bisa dirubah, seperti misalnya jenis kelamin, jodoh, kematian, lahir, itu disebut dengan takdir mubram. Nah, inilah yang dapat Pak Guru sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan nanti kalian kerjakan lagi di buku LKS-nya, yaitu tentang persiapan soal-soal ujian tengah semester. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.